Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Galang Ningyang. Pada hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sebelum kita bersama-sama memulai segala tugas, pekerjaan dan pelayanan kita, mari kita mengambil waktu untuk teduh sejenak dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang kami nikmati pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kasih setia Tuhan, Kau memperkenankan kami untuk menikmati hari yang baru, untuk kami dapat melanjutkan dan meneruskan setiap tugas pelayanan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Bapa, sebelum kami melakukan setiap tugas kegiatan kami mohon penyertaan Tuhan dan lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Berkenan kiranya Tuhan memperdengarkan suara-Mu melalui firman yang akan kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini. Tuntun dan sertai kami Bapa, agar kami sungguh dapat menghidupi firman Tuhan tiap-tiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 103 ayatnya yang ke-19 dan kitab Matius pasal 25 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-32. Mazmur 103 ayat yang ke-19, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Matius 25 ayat 31 sampai 32. Anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di tengah perjalanan kehidupan kita di dunia ini, ada banyak hal yang terus berubah-ubah. Kita sering mencari sesuatu yang mungkin dapat menjadi tempat untuk kita bersandar. Keadaan yang kita hadapi dapat berubah, manusia dapat mengecewakan, dan apa yang kita rencanakan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Namun di tengah semua perubahan yang terjadi itu, kita diajak untuk mengimani bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Allah tetap bertahta dalam kemuliaannya. Mazmur 103 ayatnya yang ke-19 berkata, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Tahta menggambarkan kekuasaan dan pemerintahan. Pemazmur hendak menyatakan bahwa Allah adalah Raja yang berdaulat atas seluruh ciptaannya. Tidak ada keadaan yang berada di luar kuasanya. Ketika dunia berubah dan kehidupan manusia mengalami pergumulan, tahta Allah tetap teguh. Ia tetap memerintah dengan hikmat, kasih, dan keadilannya. Gambaran tentang Allah yang bertahta ini kemudian semakin diperlihatkan dengan jelas dalam Matius 25 ayat 31 sampai 32. Yesus berkata bahwa Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Kristus digambarkan sebagai Raja yang datang dalam kemuliaan. Ia yang dahulu hadir dalam kerendahan dan menjalani jalan salib, pada akhirnya datang sebagai Raja yang mulia. Semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Ini menunjukkan bahwa Kristus memiliki otoritas atas seluruh kehidupan manusia. Karena itu, tahta Allah bukan hanya sekedar gambaran tentang kekuasaan, tetapi juga menjadi sumber pengharapan bagi umatnya. Dunia boleh mengalami perubahan, tetapi Allah tidak akan pernah kehilangan kendali dalam kuasanya. Kita mungkin tidak mampu memahami semua yang terjadi di dalam hidup kita.
tetapi kita dapat mempercayai bahwa hidup kita berada dalam tangan Allah yang bertahta. Hal inilah yang menolong kita untuk memahami introitus dalam minggu ini, Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kebahagiaan kita sebagai umat Tuhan tidak ditentukan oleh keadaan yang kita alami, keadaan baik atau keadaan mujur ataupun keadaan yang beruntung. Tetapi kebahagiaan kita sebagai umat pilihan dan milik kepunyaan Allah adalah karena kita percaya bahwa Tuhan yang adalah Raja memegang dan memimpin kehidupan kita. Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh pemazmur adalah bagaimana ketika hidup kita dipenuhi dengan keyakinan bahwa kita tidak pernah berjalan seorang diri. Ada Allah yang memerintah dan menyertai kita. Maka ketika kita menghadapi ketidakpastian, ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita menghadapi jalan yang sulit, jangan hanya melihat besarnya persoalan yang kita hadapi. Tetapi ingatlah, ada Allah yang bertahta dan penuh kuasa. Ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, kita dapat tetap percaya kepada Allah yang bertahta, karena masa depan ada di tangannya. Karena Allah bertahta, kita tidak perlu takut pada dunia yang berubah-ubah ini. Bahkan tidak perlu takut pada situasi dan kondisi yang seringkali kita dengar, kita saksikan dalam sosial media dan berita-berita, bahwa semakin hari keadaan yang kita hadapi semakin sulit dan tidak menentu. Hari ini kita diajak untuk mempercayai dan melihat bahwa Kristus adalah Raja. Ia hidup dan berkuasa atas kita. Cukuplah kita percaya dan terus taat serta setia, sebab hidup yang kita jalani hari ini ada di bawah pemerintahan Sang Raja, Tuhan kita Yesus Kristus, yang hidup dan terus menuntun perjalanan hidup kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menolong dan meneguhkan kita untuk terus berjalan dalam iman dan keyakinan serta pengharapan akan kemuliaan dan kuasa Allah yang senantiasa membersamai kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Kami mohon biarlah firman-Mu menjadi penuntun dan pelita yang akan membawa kami untuk terus merasakan peneguhan dan kekuatan yang memperkuat iman kami, sehingga kami tidak menjadi takut, tidak menjadi ragu akan situasi dan keadaan hidup, tetapi sungguh percaya dan menyerahkan kendali hidup kami sepenuhnya kepada Allah yang bertahta dalam kuasa dan kemuliaan-Nya. Berkati setiap hal yang akan kami kerjakan pada hari ini Tuhan, biarlah semuanya ada dalam perkenanan Tuhan, sehingga mendatangkan berkat dan kecukupan bagi kami. Apapun kondisi hidup yang sedang kami alami, baik pergumulan tentang sakit penyakit, pasangan hidup, masa depan, pelayanan, pekerjaan, keluarga, ekonomi, apapun pergumulan kami Tuhan, biarlah dalam pertolongan Allah yang Maha Kudus, Allah yang berkuasa dan bertahta, boleh menolong setiap kami untuk kami terus menaruh hidup dan harapan kami hanya kepada Tuhan. Beri kami hikmat dan kekuatan ya Bapa, agar setiap keputusan, setiap langkah hidup yang kami jalani hari ini semuanya berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segenap hidup kami serahkan kehidupan gereja Tuhan, persekutuan jemaat Tuhan di Galang Minyak. Kami serahkan kehidupan gereja Tuhan, gereja Kristen Protestan di Bali. Dan juga kami menyerahkan kehidupan masyarakat, baik di Indonesia, baik di Pulau Bali, baik juga di Desa Abian Base atau dimanapun kami ada. Kami serahkan penuh dalam kuasa dan kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami arahkan hati dan hidup kepada Tuhan. Kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kiranya berkat sukacita dan damai sejahtera Allah
boleh senantiasa menyertai kehidupan kita sepanjang hari ini. Shalom.